Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua. Halo. Oke, jadi balik lagi bersama kita di podcast Ceria. Cerita mahasiswa. Oke, jadi Ceria ini adalah tempat di mana kita bisa membahas nih isu-isu menarik dan penting di era digital. Oke, kenalin, aku Rifki. Dan aku Winda. Hari ini kita bakal bahas topik yang relevan banget nih tentang dunia AI, yaitu pengaruh teknologi AI terhadap pendidikan dan juga karir masa depannya Gen Z. Sebelum itu, mari kita bahas lagi nih lebih dalam. Nah, teman-teman, jadi di sini kita nggak cuma berdua aja. Jadi di sini juga kita udah kedatangan salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sesuai ahli di bidangnya. Selamat datang kepada Bapak Dr. Arief Prastianto, SPMP, selaku Kepala Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Polbangtan Bogor. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rifki? Dan satu lagi tadi namanya Winda ya. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semangat pagi. Gimana? Pagi. Luar biasa. Iya, kita harus meskipun sudah siang kita tetap semangatnya semangat pagi Betul, Pak. gitu. Sebagaimana semangat Gen Z itu ya yang tidak lepas dari digital, kemudian teknologi, bahkan sekarang AI apa itu tadi? Iya. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Iya. Nah, jadi ini menarik banget ya Pak. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas terkait apa sih itu yang dinamakan AI gitu kan. Apalagi sekarang buat para Gen Z gitu kan udah nggak asing lagi ya sama AI. Jadi mungkin bakal dijelasin dulu sama Winda kali ya. Ya itu apa sih sebenarnya? Kak Winda boleh dong dijelasin dulu. AI ini tuh termasuknya singkatan ya. AI itu artinya tuh Artificial Intelligence. Nah, AI itu seperti sebuah kecerdasan buatan. Terus dia juga dia tuh termasuk mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contohnya tuh kayak ada Google Assistant, Netflix, bahkan kayak aplikasi-aplikasi autofill lainnya gitu. Oke. Ya jadi sebagaimana yang tadi dijelasin juga, tapi AI ini udah banyak membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan ya Pak ya. Tapi kalau dari kita sendiri penasaran nih Pak, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri AI ini membantu siswa dan guru itu secara langsung atau gimana tuh Pak dari pengaruh AI ini? Baik, sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Jadi AI memang sangat menarik. Jadi saya dengan teman-teman itu sudah membuat 3 buku tentang AI. Ada 3 buku ya, nanti mungkin bisa ditampilkan di sebelah kanan atau sebelah kiri ya covernya. Yang pertama itu tentang buku ChatGPT dan Revolusi AI ya, membangun komunikasi masa depan. Yang kemudian buku tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi ya. Sedangkan yang ketiga ini insya Allah sebentar lagi terbit, ini buku generasi Z ya, Gen Z ya, dengan teknologi kecerdasan buatan ya. Jadi ada 3 buku yang sudah kami susun dengan teman-teman. Nanti bisa di share linknya, ada nanti di deskripsi, bisa dipelajari dan dibaca teman-teman. Jadi kalau kita berbicara AI sebenarnya Aristoteles ya pada abad ke-4 sebelum Masehi sudah memikirkan hal itu. Dia mengembangkan sistem logika ya, logika formal yang menjadi salah satu fondasi utama dalam pengambilan keputusan oleh mesin. Jadi ada sebuah pemikiran, ada mesin yang berpikir ya, sebuah mesin yang berpikir. Bahkan pada zaman filsuf Islam ya, filsuf Muslim ya, seperti Al-Jazari itu menciptakan mesin mekanis yang bisa meniru beberapa perilaku manusia, seperti jam air otomatis ya, yang merefleksikan upaya awal menciptakan perangkat otonom itu. Kemudian baru pada memasuki abad ke-17 ya, 17 itu kemajuan signifikan dalam bidang matematika dan mekanika mendorong ide-ide pemrosesan informasi.
ada seorang yang bernama Pascal, nama lengkapnya itu Blaise Pascal ya, tahun 1642 itu menciptakan kalkulator mekanis pertama ya, yang disebut Pascaline ya, yang menjadi inspirasi awal bagi pengembangan teknologi komputasi ya, yang komputer yang mungkin setiap hari kita pakai. Bahkan seorang Leibniz ya, yang bernama lengkap Gottfried Wilhelm Leibniz, dia memperkenalkan sebuah sistem biner pada tahun 1679 ya, yang menjadi dasar bagi komputasi modern. Yang secara tidak langsung ya ini telah memperkenalkan sebuah kecerdasan buatan ya. Barulah pada abad ke-20 ya, tepatnya pada tahun 1950 ya, ada seorang yang bernama Turing atau Alan Turing ya, melalui isinya ya, Computing Machinery and Intelligence ya, yang memberikan kerangka konseptual untuk kecerdasan buatan ini, di mana dia memperkenalkan ide ya, tentang mesin universal yang dapat meniru proses berpikir manusia ya, yang dikenal dengan tes Turing ya, saat itu namanya tes Turing, di mana tes ini digunakan ya, untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat dianggap memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia ya. Kemudian pemikiran Turing ya, ini menjadi titik balik dalam perdebatan filosofis dan teknis tentang AI. Kemudian kalau berbicara dampak apa AI ini dalam pendidikan ya, setidaknya ada 5 yang bisa saya rangkum ya. Yang pertama, keterlibatan siswa meningkat ya, karena dengan AI itu ada game-game menarik ya. Kemudian membuat siswa atau mahasiswa ikut berpartisipasi lebih aktif ya, itu salah satu daya tarik AI dalam pendidikan. Keterlibatan siswa yang meningkat. Yang kedua, efektivitas guru meningkat ya, karena dengan pemakaian game-game yang menarik, kemudian disertai dengan poin-poin yang bisa dilihat langsung, maka dosen atau guru bisa langsung melihat nilai ya, langsung dapat membuat nilai dan merekapnya dalam sebuah raport atau kartu hasil studi. Ya. Yang ketiga, meningkatkan akses pendidikan ya, di mana ketika kita butuh informasi tentang bidang yang kita pelajari, mata kuliah yang kita pelajari, dengan AI pun dia akan memberikan sumber-sumber referensi ya, sumber-sumber referensi yang kita perlukan. Nah, itu yang ketiga. Keempat adalah personalisasi pembelajaran. Jadi kita mampu mengidentifikasi mana-mana yang bermanfaat bagi mata kuliah kita, kemudian yang menunjang pembelajaran kita, bahkan bisa buat simulasi secara virtual ya, itu AI. Mendukung siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, ini yang lebih menarik lagi, karena ketika siswa mungkin tidak bisa mempunyai kemampuan membaca, tapi juga ada AI yang mendukung pembuatan audio atau audio visual, yang dimana ini akan mempermudah siswa yang berkebutuhan khusus dalam menerima pendidikan ya, atau pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Ya, itu beberapa manfaat di bidang pendidikan. Menarik banget sih Pak, kita jadi tahu banget nih apa sih dampak-dampak positif dari AI. Nah, selain dampak positif kan pasti ada beberapa nih dampak negatif yang bisa jadi keterbatasan untuk pendidikan itu tersendiri gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih Pak? Baik, berarti setiap sesuatu atau teknologi pasti ada plusnya, ada minusnya. Betul. Ini yang perlu kita kita catat ya, bahwa ada beberapa dampak negatif dengan adanya AI ini dalam dunia pendidikan ya. Termasuk yang pertama adalah privasi dan keamanan data ya. Karena data-data siswa itu terentry dalam sistem ya, kemudian AI juga menyimpannya, maka ini akan rawan kebocoran. Maka ini sangat
mengganggu sebuah privasi dari siswa atau mahasiswa. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengangguran di bidang pendidikan ya, karena semua tergantung dengan AI ya, profesi guru ya semakin lama nanti akan semakin tergusur ya, karena tugas-tugas administrasi dan tugas lainnya sudah mulai berganti dengan penggunaan AI. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, AI ini menyebabkan ketergantungan ya, Betul, Pak, bahkan betul. kecanduan. Nah, makanya kadang siswa atau mahasiswa lebih terbiasa menggunakan AI, ya, otaknya atau akalnya jarang terpakai. Ya. Makanya ini akan memberikan dampak negatif ya, menyebabkan ketergantungan karena semuanya dibebankan pada AI. Sementara otak kita, akal kita ya bahkan yang lebih menjadi simbol kemuliaan seorang manusia dibandingkan makhluk lain adalah akal kita. Kalau kita tidak kita pakai, bagaimana nanti? Ya, ini akan menyebabkan ketergantungan. Kemudian yang keempat, ketidakmerataan dalam pendidikan. Tidak semua orang bisa mengakses ya AI. Orang yang mampu saja, karena mungkin harus ada teknologi, harus mampu membeli peralatan teknologi, sehingga yang kurang mampu, bahkan yang tidak mampu, tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan AI ini. Jadi ini dampak negatifnya. Yang keempat tadi adalah ketidakmerataan dalam pendidikan. Itu. Wah, itu menarik banget ya Pak. Jadi dari walaupun kita udah tahu nih dari si dampak positifnya itu apa, tapi tetap si AI ini punya salah satu dampak negatif. Mungkin tadi yang cukup parah, yang bikin ketergantungan itu sangat berbahaya Pak ya. Iya, Pak. Jadi jangan sampai nih kita, apalagi kita kan sebagai mahasiswa juga gitu kan, jangan sampai nih kita malah ketergantungan apa-apa jadi pakai AI terus gitu kan. Walau misalnya dalam pembelajaran silakan pakai AI, tapi harus mungkin lebih bijak ya Kak ya. Iya, betul. Harus lebih bijak juga. Nah mungkin sekarang kita udah tahu juga tadi dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Nah mungkin sekarang kita masuk dari lebih ke, kita akan ngebahas tentang karir. Nah karir menarik banget nih Pak. Jadi mungkin kalau untuk di karir, kira-kira ada profesi apa saja sih Pak yang bakalan tumbuh pesat gara-gara si AI ini? Berkat si AI ini kira-kira ada karir apa aja nih Pak yang bakalan tumbuh pesat itu? Iya, jadi ada beberapa prediksi ya dari para saintifik, bahkan para ilmuwan itu, profesi apa yang biasanya tumbuh pesat setelah adanya AI ini. Yang pertama data saintifik ya, data saintifik, data scientist ini ya, beberapa tahun ke depan kebutuhan akan profesi ini akan terus mengalami peningkatan dan diminati bahkan ya. Jadi data scientist ini akan banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Karena seorang data scientist akan memperoleh gaji pokok yang 36% lebih tinggi daripada kebanyakan di industri ini ya. Jadi inilah, tapi memang harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan terutama ya untuk menjadi seorang data scientist. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, machine learning engineer ya. Machine learning engineering ya, bertanggung jawab untuk merancang, kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pembelajaran mesin ya. Tugasnya meliputi pengembangan algoritma pembelajaran mesin, membangun model prediktif dan mengoptimalkan sistem ya. Untuk menjadi IML ini seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang statistik ya, kemudian matematika dan teknik pemrograman. Jadi saintis banget kan ini, orang IPS nggak bisa ini. Jadi memang harus menguasai statistik, matematika dan teknik pemrograman, di mana profesi ini akan sangat dibutuhkan di bidang AI. Yang kedua ini ya. Yang ketiga data engineer ya. Data engineer tanggung jawab untuk menemukan tren dalam pengumpulan data dan pengembangan algoritma data mentah jadi lebih berguna bagi perusahaan. AI scientist, jadi berikutnya adalah AI scientist, yaitu bekerja ya, profesi yang bekerja dengan teknik pembelajaran mesin tradisional seperti
pemrosesan bahasa alami dan jaringan saraf mesin untuk membangun model yang mendukung aplikasi berbasis AI. Algorithm engineer ya, ini tentu saja profesi yang berfokus pada desain, analisis, implementasi, optimasi dan pembuatan profil hingga evaluasi eksperimental algoritma komputer. Itu ya, jadi profesi-profesi yang mungkin nanti semakin diminati setelah keberadaan AI. Nah, teman-teman tadi udah jelasin tuh kira-kira profesi yang bakalan bertumbuh atau berkembang secara pesat yang nantinya bakalan diminatin sama para Gen Z atau para gen-gen yang akan tumbuh selanjutnya, yaitu salah satu profesi yang akan diminati tadi yang dijelasin juga data scientist gitu kan, AI engineer dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau gitu kan ada beberapa pekerjaan yang tumbuh pesat nih Pak. Tapi selain tumbuh pesat, pasti kan ada pekerjaan yang mungkin bakal menurun gitu dengan meningkatnya AI gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih Pak kayak pekerjaan-pekerjaan yang bakalan menurun karena adanya AI gitu? Atau dikhawatirin gitu ya? Dikhawatirkan gitu, Jadi Pak. keberadaan AI juga mengancam karir Iya, itu betul, Pak. bahkan menghilangkan juga karena sudah dialihkan dengan keberadaan AI yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama yang akan terancam itu bekerja di bidang teknologi pemrograman ya, karena di AI sudah ada fasilitas, bahkan ada template-template yang bisa dipakai, sehingga ini akan pekerjaan orang di bidang teknologi pemrograman akan terancam karena sudah diambil alih oleh AI itu. Kemudian pekerjaan di bidang media ya, tentu saja di bidang media karena kita membuat template, script terutama, kemudian edit foto dan lain sebagainya, sudah ada AI yang bisa melakukan, jadi akan mengurangi pekerjaan di bidang media. Kemudian bekerja di bidang hukum atau legal, ini yang biasa di bidang hukum untuk melihat atau mengantisipasi sebuah hukum, undang-undang dan lain sebagainya. Nanti di AI kan dia akan terlink dengan sumber-sumber referensi yang lain, sehingga akan mengancam keberadaan pekerja di bidang hukum. Market research analyst ini juga akan terancam. Kemudian bahkan guru tadi yang sudah saya sebutkan, karena AI sudah banyak melakukan itu. Kemudian pekerjaan di bidang keuangan, ada aplikasi-aplikasi berbasis AI yang bisa mengambil alih pekerjaan itu. Kemudian desain grafis, apalagi ya, kita di ChatGPT aja pengen ada desain seperti ini dengan prompt yang kita buat sedetail mungkin, akan jadi sebuah desain yang bisa mengalahkan seorang desainer grafis. Akuntan sama terhubung dengan bidang keuangan tadi. Customer service akan tergantikan oleh chatbot, dengan AI yang berbentuk chatbot itu orang akan lebih cepat mendapatkan informasi dari tinggal chat saja, nanti AI akan menjawab itu. Kemudian mengemudi mobil, ternyata sudah dirancang kendaraan berbasis AI yang bisa autopilot yang bisa bergerak sendiri kemana-mana ya, sehingga ini juga akan mengancam keberadaan pengemudi mobil. Itu yang mungkin akan terancam pekerjaannya di masa yang akan datang. Menarik banget sih, ini bisa jadi tips and trick nih buat Gen Z biar gak ngambil pekerjaan di masa depan gitu ya. Jadi mungkin saya mau nanya lagi nih Pak mengenai kayak langkah apa sih yang harus diambil Gen Z biar dia tuh bisa tetap relevan di pasar kerja generasi sekarang gitu. Ya, ada beberapa langkah yang harus teman-teman persiapkan ya, terutama Gen Z ini ya. Pertama, kita harus memahami minat dan potensi diri. Itu yang paling penting ya. Karena langkah awal yang penting ini kita harus tahu minat dan bakat kita sendiri ya, karena Gen Z ini perlu mengeksplorasi apa yang membuat mereka tertarik dan di mana kekuatan mereka. Harus mengetahui potensi diri kita ya. Kalau perlu kita punya mentor, ke konselor kita, pembimbing akademik kita, supaya kita benar-benar tahu apa yang menjadi potensi pada
diri kita. Yang kedua, mengembangkan keterampilan digital. Ya, karena zamannya zaman digital, maka kita tidak boleh ketinggalan zaman. Tidak boleh harus melek digital. Ya, harus melek digital. Kedua itu, kemudian yang ketiga, mengasah keterampilan komunikasi. Kita terbiasa komunikasi lewat medsos, digital, virtual. Namun kita juga harus komunikasi langsung dengan teman-teman, dengan saudara, ya, dengan kerabat, bahkan dengan orang lain yang nantinya mungkin akan sama-sama bekerja pada bidang yang sama. Perlu ada komunikasi secara langsung, tidak boleh virtual. Jadi kita harus mengolah rasa, kemudian bagaimana melatih keterampilan kita berkomunikasi. Maka teman-teman di Teva Scrum misalkan, itu ada public speaking, ya, jurnalis dan lain sebagainya. Ini harus kita asah keterampilan berkomunikasi. Jangan melulu kita berbicara dengan handphone kita saja, ya, tapi dengan teman, sesama makhluk, ya, makhluk hidup, ya, sesama manusia. Membangun jaringan networking ini perlu, karena apa? Dengan jaringan, ya, merupakan investasi jangka panjang dalam karir kita, ya. Menghadiri seminar, kemudian mengikuti komunitas profesi dan memanfaatkan platform, ya, seperti LinkedIn, ya, itu dapat membuka peluang karir baru. Kemudian jaringan yang baik seringkali menjadi pintu masuk untuk kesempatan karir yang lebih luas, ya. Kemudian mengikuti pengalaman kerja atau magang, ya, ini kan sebuah sarana untuk kita bagaimana mengenal dunia kerja kita. Mungkin hanya 1 minggu atau mungkin 3 bulan atau paling lama 6 bulan, tapi dengan magang ini kan akan memberikan manfaat kita bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya, ya, yang mungkin akan membuat kita terkejut mungkin karena keseharian kita memang beda dengan keseharian dalam sebuah lapangan pekerjaan, ya. Ini tidak hanya menambah wawasan tentang dunia kerja, ya, tapi juga membantu membangun portofolio serta mengenal dinamika dan budaya kerja. Jadi pengalaman kerja, meskipun magang, jadi portofolio kita. Ternyata kita pernah berpengalaman dalam pekerjaan ini. Jadi itu ya. Oke teman-teman, jadi udah jelasin tuh apa aja sih langkah yang harus perhatiin, ya, biar kita masih tetap relevan. Mungkin yang bisa aku garis bawahin tuh tadi terkait kita harus memahami potensi diri kita dulu. Yang kedua, kita juga harus saling komunikasi, ya, sesama makhluk hidup, kita sama teman kita nih harus dijaga komunikasinya juga. Dan terakhir mungkin networking dan tadi mengikuti aplikasi kemampuan gitu, ya, untuk mengasah skill gitu. Nah, mungkin kalau untuk selanjutnya nih Pak, ada tadi kan kita udah belajar juga dampak positif, dampak negatif, bahkan sampai di karir juga. Mungkin sekarang aku mau nanya terkait tantangan dan peluang. Nah, kalau dalam pandangan Bapak nih Pak, kira-kira tantangan yang paling terbesar yang mesti dihadapin sama para Gen Z ini dalam memanfaatkan AI ini seperti apa nih Pak kira-kira? Iya, Gen Z itu kan pengennya serba praktis, ya, pragmatis, kemudian serba instan. Nah, itu sebenarnya menjadi kelemahan, ya, menjadi tantangan dari Gen Z, ya. Terutama yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi, ya. Meski AI ini memberikan kemudahan pada Gen Z, tapi ini berisiko menjadi terlalu tergantung apa-apa pakai AI, apa-apa pakai AI. Ya, ini manja digital, istilah Bapak ini. Betul, manja Pak. digital. Sebenarnya ini mengurangi proses kemandirian dari seorang Gen Z, ya. Jangan sampai ini menjadi ketergantungan, ya. Karena juga akan mempengaruhi ini proses penggunaan atau ketergantungan ini mempengaruhi kesehatan juga, ya. Dan mengurangi interaksi sosial. Dia kan mager, kemudian jarang olahraga, kemudian juga menjadi penyendiri kan, menjadi seorang yang tertutup. Itu akan menjadi sebuah dampak yang negatif, ya, tantangan ini sebenarnya. Tapi ini mungkin kalau teman-teman di Polbangtan kan, kalau sudah di asrama, ya, mulai pagi sampai malam kan sudah ada aktivitas, yang semuanya juga mulai dari olahraga sampai dengan interaksi dengan teman-teman, bahkan dosen dan karyawan. Yang kedua ini
sudah disebut di depan tadi privasi dan keamanan data ini rawan sekali, jadi jangan mudah sekali memberikan akses data pribadi kita ya ke AI sekalipun, karena ini risikonya data pribadi ini disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini yang kedua. Kemudian tantangan yang ketiga, yang terakhir, ini kesenjangan keterampilan AI ya. Karena tadi tidak semua orang bisa mengakses AI. Hanya orang yang mampu ya, hanya orang yang melek teknologi, melek digital aja. Yang orang tidak berkecukupan, mungkin yang ekonominya lebih kecil atau kurang dari kita, mungkin tidak ada kesempatan untuk mengakses ini, Pak. Jadi kesenjangan ini menjadi tantangan bagi kita. Kemudian untuk mengurangi tantangan ini ya, tadi kita perlu peluang ya menghadapi tantangan di era ini ya. Selain kita memiliki sikap kritis terhadap teknologi AI, memahami keterbatasan serta potensi dampaknya pada kehidupan sehari-hari ya. Dengan demikian kita ini akan menjadi pengguna pasif tetapi juga inovator ya, yang bisa memanfaatkan AI untuk menciptakan dampak positif. Itu ya, yang mungkin tantangan yang harus kita hadapi nantinya. Baik, Bapak kan mungkin udah ngejelasin nih apa aja tantangannya. Nah, dari tantangan itu kan pasti ada peluang-peluang nih, Pak. Kalau boleh tahu apa aja sih peluang buat Gen Z ini yang bisa kita manfaatin gitu? Ada beberapa peluang yang perlu kita manfaatkan ya. Atau mungkin Gen Z harus pertimbangkan baik-baik, dipersiapkan bahkan ada peluang karir baru. Ya, ada peluang karir baru kan tadi kan yang nanti akan bahkan melahirkan pekerjaan baru ya. Dengan perkembangan AI ini menciptakan profesi di bidang teknologi, kemudian analisis data dan pengembangan perangkat lunak ya. Kemudian generasi Z ini memiliki kesempatan untuk meraih karir di bidang relatif baru ya, seperti menjadi AI engineer ya, kemudian data scientist, special machine learning yang kini sangat dibutuhkan perusahaan teknologi yang tadi Bapak jelaskan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam belajar dan pendidikan. Ini sisi positifnya ini. Banyak platform pendidikan saat ini ya yang menggunakan AI untuk menghadirkan pengalaman belajar yang adaptif, kemudian dan disesuaikan ya. Kemudian dengan bantuan AI ini juga kita bisa belajar lebih efisien ya. Misalnya dengan aplikasi pembelajaran yang menyesuaikan materi berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Salah satunya menggunakan aplikasi Zoom Meeting, juga di situ juga dilengkapi AI, di Canva juga ada AI ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ya, peluang inovasi di bidang kreatif, di mana AI ini juga membuka jalan di ranah kreatif. Alat berbasis AI memungkinkan generasi Z menciptakan konten digital seperti musik, gambar, dan tulisan dengan lebih mudah. Kemudian alat-alat ini membantu kita dalam mengembangkan ide kreatif atau bahkan mengotomatiskan proses penciptaan seni ya. Jadi kita mau bikin lagu, kemudian kita bikin puisi dan lain sebagainya, hanya dengan bantuan AI ya, dalam hitungan nggak sampai 2 menit itu sudah selesai. Nah, itu yang mungkin peluang inovasi di bidang kreatif. Itu. Oke, wah mantep banget nih ya. Jadi banyak banget tuh peluang-peluangnya yang bisa kita manfaatin, dan sangat besar peluangnya bisa kita diciptain tuh inovasi-inovasi baru gitu. Nah mungkin tadi kita udah belajar juga tentang peluang dan tantangannya apa aja, dan mungkin sekarang kira-kira pesan untuk para Gen Z nih Pak, apa aja sih kira-kira pesan yang harus sampaikan buat para Gen Z untuk menghadapi di zaman yang serba teknologi nih Pak, yang zaman serba AI gitu, kira-kira apa nih Pak? Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman garis bawahi ya. Jadi AI
itu memang memudahkan kita ya, memudahkan pekerjaan, meringankan pekerjaan, bahkan membantu kita dalam aktivitas dan pendidikan kita. Namun kita perlu ingat bahwa AI itu tidak punya hati. Ya, tidak punya hati ya. Kita yang mempunyai hati harus memfilter dari segi etika ya, kemudian norma-norma, sehingga apa? Dengan memakai hati, jadi AI itu jangan sampai kita salah gunakan ya. AI kita manfaatkan di sisi positifnya saja. Tapi jangan sampai ada ketergantungan kita dengan AI. AI kita manfaatkan secara maksimal untuk kebaikan ya. Sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi ketika kita manfaatkan untuk mengerjakan tugas yang tanpa memikir, hanya copy paste dari AI, ya, itu ada dampak negatifnya. Nah, kita ketika nanti kita kumpulkan, kemudian satu saat ditanya oleh dosen kita akan terbata-bata menjawabnya karena yang jawab AI bukan kita. Makanya hati. Jadi perlu ada filter kita yang namanya hati, karena AI itu kayak robot. Sementara kita ada human ya, atau manusia yang punya hati, yang bisa memfilter mana yang positif dan mana yang negatif itu. Jadi manfaatkan AI itu pada tempatnya. Ya. Jangan berlebihan ya. Kemudian jangan ada ketergantungan. Mudah-mudahan ya pesan dari Bapak ini bisa didengar teman-teman semuanya, menjadi bahan bahwa AI bukan segalanya, karena tadi yang terancam pekerjaan-pekerjaan itu penyuluh, ya, petani milenial, wirausahawan, agripreneur, sociopreneur itu masih bisa, bahkan bisa memanfaatkan AI untuk mendukung pekerjaannya itu. Iya. Ingat ya Gen Z, itu pesan dari Pak Arif. Jadi kalian tuh gak boleh ketergantungan yang pertama gitu. Terus yang kedua tuh kalian juga selain memakai AI, kalian juga harus paham juga nih apa yang pesan yang kita dapat dari AI itu. Jadi misalkan kita ditanya secara spontan ya kalian pasti bisa jawab gitu kan. Jadi kita tuh sebagai generasi yang lahir di era digital, sebagai Gen Z nih, kita tuh memiliki banyak potensi. Nah, AI ini kan merupakan alat yang kuat yang bisa kita gunakan dengan bijak gitu. Oke, jadi kalau dalam pendidikan, AI ini udah sangat membantu nih ya para Gen Z buat belajar lebih efisien. Dan dalam karir juga, AI udah membuka peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi di peluang-peluang tadi, dari kebermanfaatan tadi tetap harus ada tantangan dan harus perlu kehati-hatian gitu. Mungkin cukup segitu Pak Arif, saya terima kasih banyak atas waktunya dan wawasan yang sangat berharga nih Pak. Wah, sharing-sharingnya. Terima kasih juga Bapak sudah di podcast ini. Mudah-mudahan ya selain bisa mengeksplor apa yang Bapak tulis di buku tentang AI, ya, nanti mungkin bisa teman-teman akses di deskripsi, mungkin ada linknya. Nanti bisa teman-teman tidak gaptek lah nantinya, tidak kaget dengan keberadaan AI, bahkan jangan sampai kita tidak melek digital, tidak melek AI, tapi juga tetap di filter pakai hati kita. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Arif. Oke teman-teman, cukup sekian episode ceria pada pagi hari ini. Jangan lupa buat di like, komen, dan share, subscribe ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.